Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho Hana Wulandari dari kelompok 1. Saya akan membacakan materi tentang kondisi umat Islam pada abad ke-19 dan 20. Hindia Belanda atau Indonesia seperti yang sekarang disebut wilayah yang mengalami perubahan besar dalam banyak aspek kehidupan sekitar akhir abad ke-19, lanskap sosial, ekonomi, dan budaya. Kawasan ini telah mengalami transformasi signifikan sejak masa penjajahan Belanda. Masyarakat Muslim yang taat harus memilih antara sistem pendidikan Islam yang ada atau pendidikan sekuler yang dibawa oleh penguasa kolonial Belanda. Keluarga Muslim cenderung memilih sekolah Islam tradisional dibandingkan sekolah negeri Belanda karena kendala dan keengganan untuk mendaftarkan anaknya di sana. Adapun pada periode yang sama, terjadi peningkatan jumlah orang Nusantara yang melakukan ibadah haji ke Mekah. Kemajuan transportasi seperti diperkenalkannya kapal uap dan dibukanya terusan Suez pada tahun 1869 mempermudah perjalanan ke Tanah Suci. Kondisi sosioekonomi yang memburuk di Hindia Belanda dan juga memainkan peran dalam mendorong gairah revalisme keagamaan. Pemberontakan pribumi yang terjadi menyebabkan semakin ketatnya kontrol atas aktivitas keagamaan sehingga menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pemahaman agama yang kuat di tengah tekanan kolonial. Selain itu, dalam upaya memperbaharui pemahaman keagamaan dan menghadapi tantangan zaman, gerakan reformisme Islam menjadi penting. Ulama-ulama terkemuka seperti Muhammad Arsyad Al-Banjari, Muhammad Al-Nawawi Al-Bantani, dan Syekh Ahmad Khatib menjadi tokoh-tokoh sentral dalam gerakan ini. Mereka berupaya mengembalikan umat Islam kepada pemahaman yang otentik berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, serta menolak pengaruh kebudayaan Barat yang dianggap merusak. Gerakan ini tidak hanya berpengaruh di tingkat lokal, tetapi juga terhubung dengan jaringan ulama internasional, terutama di Haramain. Selain gerakan reformasi, muncul pula gelombang baru dalam pemikiran keagamaan Islam, yaitu modernisme Islam. Modernisme ini mengusung ide-ide yang dipengaruhi oleh pemikiran Barat, namun tetap mempertahankan kesetiaan terhadap kebudayaan Islam. Kelompok-kelompok modernis seperti kelompok Ottoman Muda di Turki dan Sayyid Ahmad Khan di India berupaya mengadaptasi Islam dengan tuntutan zaman modern, meskipun menjadi titik tengah antara Islamisme dan sekularisme. Modernisme Islam menunjukkan adanya usaha untuk menjaga relevansi agama dalam masyarakat yang semakin modern dan global. Khusus keilmuan di Hindia Belanda pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 yang dipengaruhi oleh dua aliran utama, yaitu reformasi Islam dan modernisme Islam. Reformisme Islam yang dipimpin oleh ulama-ulama terkemuka seperti Muhammad Al-Nawawi, Al-Bantani, dan Syekh Ahmad Khatib, yang menekankan pada pemurnian ajaran Islam dengan kembali kepada sumber-sumber otentik, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Mereka menolak praktik-praktik bid'ah atau inovasi dalam agama dan menekankan pentingnya memahami agama secara lebih dalam dan autentik. Di sisi lainnya, modernisme Islam muncul sebagai respons terhadap perubahan zaman dan tekanan kolonialisme. Modernisme menawarkan sebuah paradigma yang mencoba mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan. Gerakan ini diawali oleh pemikir-pemikir seperti Sayyid Ahmad Khan dari India dan Jamal al-Din al-Afghani yang menyerukan pembaruan dalam pemahaman agama dan mengadaptasi Islam dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Antara dua aliran tadi yang menciptakan dinamika intelektual yang kaya di kalangan ulama Hindia Belanda.
diskusi-diskusi filosofis dan teologis terjadi baik di dalam kelas pengajian maupun di forum-forum intelektual. Selain itu, keberadaan jaringan ulama internasional juga memengaruhi diskursus keilmuan di Hindia Belanda. Hubungan antara ulama-ulama di Timur Tengah, khususnya di Mekah dan Mesir, dengan ulama-ulama di Hindia Belanda memperkaya pemahaman agama dan menghadirkan perspektif baru dalam kajian keislaman. Ulama-ulama ini tidak hanya menjadi guru spiritual, akan tetapi juga menjadi pemimpin intelektual yang memandu umat dalam menghadapi tantangan zaman mereka. Baik, materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu figur dan karakter dasar jaringan ulama pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Di Hindia Belanda mencerminkan beragam latar belakang, pendekatan keilmuan, dan peran dalam masyarakat. Salah satu figur utama adalah Muhammad Arsyad Al-Banjari, seorang ulama terkemuka yang dikenal karena kontribusinya dalam bidang ilmu keagamaan dan pendidikan. Arsyad Al-Banjari menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap Al-Quran dan As-Sunnah, serta menolak praktik-praktik bid'ah dalam agama. Selanjutnya, Muhammad Al-Nawawi Al-Bantani adalah seorang ulama yang terlibat dalam gerakan reformisme Islam. Al-Bantani menekankan pentingnya kembali kepada akar-akar ajaran Islam yang otentik dan menolak pemahaman agama yang terdistorsi oleh praktik-praktik bid'ah. Dia juga dikenal sebagai seorang intelektual yang aktif dalam diskusi-diskusi keagamaan dan sosial di kalangan ulama pada masanya. Selanjutnya, Syekh Ahmad Khatib merupakan figur penting lainnya dalam jaringan ulama pada periode tersebut. Khatib terkenal karena perannya dalam memperjuangkan pemurnian ajaran Islam dan menentang praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Dia juga dikenal sebagai seorang pemikir yang progresif dalam menyikapi tantangan-tantangan zaman. Di samping itu, Sayyid Ahmad Khan dari India adalah contoh utama dari ulama yang terlibat dalam gerakan modernisme Islam. Khan menekankan pentingnya adaptasi agama dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan, serta mempromosikan pendidikan modern bagi masyarakat Muslim. Pemikirannya memengaruhi banyak kalangan di Hindia Belanda dan menjadi landasan bagi gerakan modernisasi di dunia Islam.